Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kakakku Indigo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di sini aku mau menceritakan seseorang yang bisa dikatakan indigo. Aku pribadi nggak terlalu paham dengan kata indigo. Itu secara spesifik gimana? Tapi menurut kabar yang kudapat, seseorang dikatakan indigo itu pasti sudah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Wallahu alam ya rek. Kan seperti yang kalian tahu kalau aku ini anak IndiHome, bukan indigo. Tapi aku juga pernah ditampakin sosok yang tidak mengenakan mata. Ya yang pasti bukan dari bangsa kita. Aku sering banget ditampakin sosok-sosok aneh, entah itu akunya yang kesuges sama pikiran sendiri atau memang ada. Karena aku gak pernah terlalu lama terbawa rasa takut. Rasa takut itu pasti ada. Tapi ya udah, habis gitu lempeng aja. Pernah nih, semakin aku takut semakin ada aja gangguannya. Jadi semenjak itu aku menganggap mereka memang ada, tapi selama aku nggak ganggu, mereka juga pasti nggak akan ganggu. Tapi kalau masih ganggu aja itu fix, setannya lagi nganggur, nggak ada kerjaan, makanya dia gangguin biar kita kasih dia kerjaan. Apalagi aku yang memutuskan untuk terjun ke dunia tulis-menulis cerita horor kayak begini. Apalagi kalau ada jadwal nulis tengah malam, Masya Allah. Nikmat sekali godaannya. Makanya akhir-akhir ini aku selalu pagi, siang, dan paling telat sore. Ya karena itu tadi, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Fai aja, anakku yang berusia 5 tahun, lebih tepatnya besok Juni dia 6 tahun. Aku gak paham dia termasuk anak indigo juga atau gimana, aku belum seberapa tahu. Tapi saat aku ajak dia jalan atau liburan di tempat-tempat baru, baginya selalu ada aja momen dia ketakutan melihat sesuatu. Entah dia yang tiba-tiba merengek, rewel, marah-marah, atau dia mematung. Itu selalu bahkan hampir terjadi kalau aku jalan sama anakku. Tapi aku gak mau mensuges anakku kalau dia indigo. Andai pun dia memang ada bakat di situ, ya aku biarkan semua dia lalui secara natural. Ada juga sumber yang aku baca, katanya anak kecil melihat wujud-wujud tidak kasat mata itu wajar. Semakin bertambah usianya, sesuatu itu jika tidak diasah pasti akan hilang dan dia akan normal seperti orang-orang pada umumnya. Disclaimer, di sini aku tidak bermaksud mengatakan bahwa anak-anak indigo itu tidak normal. Aku hanya mengatakan apa yang disampaikan oleh artikel yang aku baca saat itu. Aku sendiri juga nggak paham dengan kata normal yang tertulis di artikel itu. Yang jelas memang begitu tulisannya. Kita saja yang tidak bisa melihat hal-hal seperti itu, terkadang juga bisa merasakan suasana aneh yang kadang ada di sekitar. Kalian pasti pernah merasakan tiba-tiba merinding, padahal nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Tapi bulu kuduk kalian tiba-tiba berdiri, atau tengkuk leher belakang kalian merasakan seperti ditiup hangat oleh seseorang, padahal tidak ada siapa-siapa. Pasti pernah kan? Karena aku juga sering banget. Sering banget aku begitu, entah apa sebabnya aku masih belum tahu. Menurut orang-orang itu bisa jadi ada sosok yang mau berinteraksi dengan kita. Berhubung kita bukan spesialis dalam hal tersebut, jadi kita tidak bisa terkoneksi dengan sosok tersebut. Hanya Allah yang tahu. Sekarang kita masuk ke cerita Putri. Narasumber kali ini datang dari Samarinda. Putri ini keturunan Tionghoa. Dan dia anak bungsu dari 2 bersaudara. Dia punya kakak bernama Amel. Usia mereka terpaut 4 tahun. Dia di sini ingin berbagi cerita tentang kakaknya yaitu Amel.
Amel ini dari kecil saat usianya menginjak 1 tahun sudah terkenal sebagai anak indigo. Tapi orang tua mereka tidak mengiyakan apa yang dibicarakan oleh orang-orang. Sampai saat Amel sudah lancar dalam berbicara, dia selalu mengatakan bahwa di sana ada setan. Kata-kata itu selalu dilontarkan Amel saat dia berjalan dimanapun, tapi tiba-tiba bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan saat Amel duduk di bangku SD, dia selalu mendapatkan bulian dan dia dianggap gila oleh teman-teman sekolahnya saat itu. Pernah juga Amel tidak mau pergi ke sekolah karena dia takut melihat sesuatu. Ditambah dia capek dengan kata-kata jahat yang selalu dilontarkan teman-teman sekolahnya. Orang tua tidak pernah ada habisnya mencoba memberikan semangat dalam diri Amel. Orang tuanya juga sempat mendatangi sekolah Amel untuk memberitahu ke guru-gurunya agar bisa membantu memberi pengertian kepada teman-teman Amel agar tidak membulinya lagi. Lagi dan lagi kita bertemu dengan korban bully. Semua terus berlanjut seperti itu sampai di tahun 2010, Amel masuk ke bangku SMA. Masih sama, Amel tetap mendapat cibiran yang tidak mengenakan tentang dirinya. Apa yang salah dengan anak indigo? Itu bukan kutukan, bisa jadi itu anugerah yang belum tentu didapatkan oleh orang lain, tanya Putri kepada kita. Memang benar, tidak ada yang salah dengan anak indigo, tapi dia hanya sedikit berbeda karena dia punya kemampuan yang tidak kita dapatkan. Dan dia nggak aneh, dia sama dengan kita. Saranku, jika di sekitar kalian ada anak indigo, lebih baik kalian rangkul, support dia, karena dia juga paham dengan kondisinya sendiri. Bahkan tanpa kalian sadari, terkadang anak indigo selalu berupaya menenangkan dirinya ketika dia melihat sesuatu yang menakutkan di depannya. Padahal dia ingin teriak, dia ingin nangis. Cuma di sisi lain dia juga tidak mau membuat orang-orang di sekitarnya menjadi risih karena apa yang dialami. Jadi cobalah belajar memahami situasi yang sedang dirasakan oleh anak-anak indigo di luar sana. Pesanku untuk kalian-kalian yang indigo, semangat ya. Kita lanjut. Namanya juga bangku SMA, pasti ada segerombolan anak yang sok preman di sekolah, di mana Amel pernah mendapat bulian terparah saat itu. Kebetulan di sekolah Amel ada satu ruangan di lantai 3 yang kosong. Dulu ruangan itu difungsikan untuk ruangan musik. Tapi karena berkurangnya anak-anak yang mengambil ekstrakurikuler musik, jadi ruangan itu ditutup dan menjadi kotor, berdebu, ditambah banyaknya sarang laba-laba di setiap sudut ruangan tersebut. Sebenarnya di lantai 3 juga ada kelas dan ruangan OSIS, jadi bukan hanya ruangan musik itu saja. Tapi hanya ruang musik kelas satu-satunya ruangan yang tidak pernah dibuka sejak tahun 2005 silam. Ada banyak berita yang beredar bahwa ruangan musik ditunggu oleh sosok perempuan dengan leher yang patah, di mana sosok itu selalu menangis di dalam ruangan musik. Itu bukan hanya sebatas kabar burung. Menurut pengakuan anak-anak yang ada di kelas atas, mengaku bahwa ketika mereka sedang jam kosong, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis di siang hari. Kelas yang awalnya ricuh karena jam kosong, seketika menjadi sunyi. Mereka diam dan tidak berani bersuara sekecil apapun, sampai ada guru datang. Kita kembali ke Amel. Saat itu Amel digeret paksa oleh segerombolan anak-anak preman di sekolah itu. Dia dimasukkan ke gudang musik, lalu dikunci dari luar dan ditinggalkan sendiri di lantai 3. Anak-anak yang di lantai 3 tidak berani menolong Amel, begitu pula dengan guru-guru di sana. Hanya karena salah satu anak dari pembuli tersebut adalah donatur satu-satunya di sekolah. Anak ini mengancam, siapapun yang berani membuka pintu untuk Amel, dia akan berurusan dengan anak ini. Sampai pada akhirnya bel pulang sekolah pun berbunyi, tapi tidak ada satupun orang yang membukakan pintu ruang musik. Tapi Amel masih beruntung, karena ada seorang tukang jaga sekolah. Kasihan melihatnya. Bapak ini melihat sekolah sudah sepi, baru dia naik ke lantai 3 dan membukakan pintu ruang musik. Ternyata bapak itu menemukan Amel dalam kondisi pingsan. Beliau lalu mengangkat tubuh Amel keluar dari sana, lalu dikuncinya kembali ruangan tersebut dan membawa Amel ke UKS. Bersyukur setelah itu Amel terbangun dari pingsannya. Tapi Amel setengah ketakutan.
Tubuhnya menggigil dan dia berkali-kali menoleh ke seluruh penjuru ruangan, seakan dia memastikan bahwa sesuatu itu tidak mengikutinya. Karena kondisi Amel tidak memungkinkan untuk pulang ke rumah sendiri, bapak ini menyuruh Amel menghubungi orang tuanya, dan ibunya lah yang menjemput Amel. Bapak tukang kebun menjelaskan semua kronologinya. Namanya seorang ibu pasti tidak terima. Alhasil besokannya ibunya ke sekolah. Tapi ternyata ibunya merasa sekolah ini tidak adil memperlakukan anaknya karena berbedanya kasta. Akhirnya ibu Amel memutuskan untuk memindahkan Amel ke sekolah lain. Yang pasti lingkungannya bisa menerima sosok Amel yang berbeda dari yang lain. Singkat cerita, Amel pun sudah pindah ke sekolah barunya. Beruntungnya Amel, di sekolah barunya dia sama sekali tidak menerima bulian. Justru Amel memiliki banyak teman di sekolah barunya. Hari terus berganti sampai Amel sudah naik ke kelas 3 dan berita tentang Amel seorang indigo sudah menyebar. Sampai suatu hari Amel mendapatkan tawaran pertamanya. Karena Amel bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak kasat mata, akhirnya Amel mendapat tawaran untuk berkomunikasi dengan arwah dari salah satu anggota keluarga yang menyewanya. Amel sebenarnya tidak membuka praktek tersebut. Mungkin karena Amel sering membantu tetangganya yang membutuhkan bantuannya, entah untuk tujuan mencari jasad seseorang yang hilang atau mencari informasi tentang warung-warung pesugihan. Berita itu pun menyebar sampai datanglah orang pertama yang membayar jasanya tersebut. Amel sebenarnya tidak mematok harga dan bahkan dengan kemauannya sendiri untuk membantu orang lain. Tapi orang ini memaksa sehingga Amel tidak bisa berbuat apa-apa, lalu menyetujui kesepakatan dengan orang tersebut. Orang ini meminta bantuan kepada Amel untuk berbicara dengan arwah keluarganya. Keluarga orang ini sebelumnya dibunuh dan menjadi korban mutilasi, tapi jasadnya tidak ditemukan utuh. Ada satu bagian yang polisi tidak bisa menemukannya, yaitu tangan sebelah kirinya. Entah ini kepercayaan keluarga itu yang katanya jenazah tidak bisa dimakamkan jika anggota tubuhnya belum lengkap. Jadi sudah seminggu terhitung dari jasad itu ditemukan, masih belum dimakamkan dan hanya diformalin. Karena dirasa polisi juga sudah mengalami jalan buntu, akhirnya keluarga ini datang menghampiri Amel. Atas dasar kemanusiaan, Amel pun datang ke rumah orang itu untuk bertemu dengan jasadnya. Barulah dia bisa melakukan pembicaraan secara gaib. Mungkin. Singkat cerita, Amel sudah tiba di rumah orang itu. Terlihat dia sudah mulai memegang peti jenazah jasad tersebut. Seketika Amel seperti kerasukan. Dia kejang-kejang, matanya melotot dan tubuhnya seketika dingin sekali. Putri dan ibunya yang saat itu menemani Amel merasa khawatir. Akan tetapi Amel tiba-tiba berhenti kejang-kejang dan tertawa. Ternyata itu bukan Amel. Tubuh Amel dirasuki oleh seseorang yang kemungkinan adalah jasad tersebut. Dan benar, arwah itu berbicara kepada keluarganya melalui perantara tubuh Amel. Arwah itu bercerita dengan lancar di depan keluarga dan polisi yang kebetulan diundang di sana. Cerita yang keluar dari mulut Amel sama persis dengan alur cerita meninggalnya jasad itu. Dan dari keterangan yang di depan, polisi akhirnya bergerak cepat menuju ke lokasi yang diberitahukan arwah lewat Amel. Benar saja, yang disampaikan Amel akurat 100%. Tangan jasad itu sudah diketemukan sehingga bisa segera dimakamkan, dan Amel sudah tersadar kembali. Dari situ tawaran yang diterima Amel semakin lama semakin banyak peminatnya. Bahkan sekolah Amel hampir saja berantakan. Sampai orang tuanya memutuskan untuk membatasi orang-orang yang meminta pertolongan Amel dan menyuruh Amel agar fokus saja bersekolah. Lambat laun Amel bisa menjalani kedua perannya dengan stabil. Dan hal itu pun terjadi. Waktu itu Amel sedang menjalani ujian nasional, yaitu ujian kelulusan. UN itu biasanya dilaksanakan 4-5 hari. Biasanya kalau SMK itu ada tambahan ujian jurusan, tapi karena Amel SMA, jadi hanya 4 hari. Baru saja 2 hari Amel melewati ujian nasional, dia mendapat tawaran. Ada sepasang suami istri yang datang menemui Amel dan menawarkan 25 juta kepadanya. Pasutri ini hanya meminta tolong kepada Amel untuk membantu mencarikan di mana anaknya sekarang. Mereka kehilangan anaknya sudah hampir 2 tahun.
Tapi pihak kepolisian sama sekali tidak ada perkembangan atas kasusnya. Tapi mereka pantang menyerah sampai mereka mendengar tentang Amel dari orang-orang sekitar rumahnya. Mereka juga rela mengambil cuti kerja demi bisa bertemu dengan anaknya. Memang Amel anaknya nggak bisaan, jadi dia merasa kasihan dan iba melihat Pak Sutri ini. Dia pun bersedia menolong, akan tetapi ditentang oleh orang tuanya karena Amel juga lagi menjalani ujian nasional. Orang tuanya cemas dan khawatir, takut aktivitas tersebut mengganggu dan berdampak di ujiannya Amel. Meski Amel berusaha membujuk orang tuanya, tapi orang tuanya tetap kekeh tidak mau memberi izin. Entah apa yang ada di pikiran Amel, dia diam-diam menghubungi Pak Sutri tersebut dan bilang bahwa dia siap membantu. Bukan karena Amel tergiur dengan jumlah uang yang ditawarkan Pak Sutri ini, melainkan malam setelah Pak Sutri ini ke rumahnya, dia mengalami mimpi buruk, di mana dia bertemu dengan sosok anak kecil usia sekitar 5-7 tahun datang menghampirinya sambil menangis dan berkata tolong, lalu hilang seketika. Amel merasa meski hanya mimpi, tapi semua itu terasa nyata. Jadi itulah yang menjadi dasar Amel bersedia membantu mereka. Amel dan Pak Sutri ini janjian setelah Amel selesai ujian. Sedangkan Amel meminta izin kepada orang tuanya kalau sepulang sekolahnya nanti dia ingin main ke rumah temannya sebentar, karena orang tuanya merasa kenal dengan teman Amel ini. Orang tuanya pun memberikan izin pada Amel. Langsung beralih ke pertemuan Amel dan Pak Sutri tersebut. Sepulang sekolah, Amel mengajak temannya yang namanya dipakai Amel untuk alasan ke orang tua Amel untuk ke rumah Pak Sutri itu. Amel sudah mengantongi alamatnya. Ternyata rumah Pak Sutri ini tidak jauh dari sekolah Amel. Setibanya di sana, Amel disuruh masuk dan dihidangkan minuman dengan cemilannya. Rumah Pak Sutri ini besar dan bersih sekali, terlihat seperti orang berada. Amel dan temannya disambut dengan baik. Setelah itu mereka diajak untuk ke kamar anaknya. Kamar itu masih terlihat rapi. Pak Sutri ini cerita, meski anaknya hilang dan belum ditemukan, tapi dia dan suami selalu membersihkan kamar ini seolah-olah anaknya masih ada. Mereka sangat-sangat berharap anaknya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Meski mereka tahu kesempatan itu sangatlah kecil, tapi yang namanya berharap nggak ada salahnya juga. Lalu ibu itu menyerahkan ke Amel sebuah boneka kelinci kecil berwarna putih dengan bulu yang lembut sekali. Lalu ibu ini berkata, "Boneka ini adalah boneka kesayangan Jessica." Terlihat ibu ini mulai menangis mengingat anaknya yang belum ditemukan entah di mana. Ya, nama anaknya adalah Jessica. Seketika kamar itu menjadi senyap. Semua orang hanya terdiam dan hanya sang ibu yang menangis. Lalu mereka terkejut. Tiba-tiba Amel kejang-kejang lagi. Setelah kejang-kejang, Amel tiba-tiba menangis dan bertingkah laku seperti anak kecil. Kata temannya Amel yang menemaninya saat itu, Amel hanya mengatakan pulang berkali-kali dengan gaya khas anak kecil. Semua yang di situ panik dan tidak lama Amel pun tersadar. Saat Amel sadar, dia langsung bangkit. Tiba-tiba dia nyelonong aja berjalan tanpa henti meninggalkan semua orang, seperti dia mengetahui sesuatu. Dia terus berjalan dan berjalan sampai akhirnya Amel berhenti di dekat kolam renang. Saat Amel berhenti di sana, dia menyuruh Pak Sutri ini untuk menghubungi seseorang yang bisa menguras kolam renang. Jadi di belakang rumah Pak Sutri ini terdapat kolam renang yang ukurannya tidak terlalu besar. Pak Sutri ini pun menghubungi orang kenalannya tersebut dan tidak lama datang beberapa orang dengan peralatannya. Mulailah dikuras kolam renang tersebut. Sekitar 1 jam lebih orang-orang ini menunggu. Air yang ada di kolam renang tersebut pun sudah terkuras habis. Amel langsung meminta tolong kepada bapak-bapak itu nih untuk mencongkel keramik-keramik yang ada di dasar kolam renang tersebut. Pak Sutri ini pun mengiyakan dan keramik-keramik itu pun mulai dicongkel satu persatu. Baru saja 4 keramik berhasil dicongkel, sudah terlihat helaian rambut yang keluar dari bawah. Semua orang yang di situ kaget bukan main. Selanjutnya Amel menyuruh Pak Sutri itu untuk menghubungi polisi agar datang ke rumah untuk mengautopsi jenazah tersebut, dan Pak Sutri itu pun mengiyakan. Sedangkan bapak-bapak masih sibuk mencongkel semua keramiknya. Setelah kurang lebih hampir setengah kolam renang itu keramiknya tercongkel, mereka menemukan tulang belulang anak kecil yang terkubur di sana.
Orang-orang yang ada pada saat itu merasa sangat-sangat terkejut. Tulang-tulang itu terbalut sebuah baju dress putih selutut dan Pak Sutri itu bilang itu baju Jessica. Pernyataan itu semakin membuat semua orang melongok, tidak percaya dengan apa yang mereka temukan. Tidak lama polisi pun tiba. Polisi ini mencoba untuk melakukan identifikasi dengan mengambil alih. Tulang-tulang itu dimasukkan ke kantong jenazah dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Lalu sebagian polisi meminta keterangan Amel, temannya dan Pak Sutri itu. Tiba-tiba sang ibu teringat bahwa sekitar sebelum anaknya menghilang, dia sempat menyuruh ART-nya untuk menelpon orang yang bisa menguras kolam renangnya. Tapi karena dia ada pekerjaan mendadak, akhirnya dia pasrahkan ART-nya untuk memantau pekerjaan orang-orang itu. Dan di situ dia melihat anaknya masih ada dan aktif seperti biasa. Jadi Pak Sutri ini punya ART 1, supir 1, tukang kebun 1, dan babysitter 1. Kebetulan hari itu adalah hari Jumat. Jadi orang-orang yang menguras kolam izin sholat, menurut cerita temannya Amel. Tukangnya hanya ada 3 orang. Sedangkan ART Pak Sutri ini izin ke pasar belanja diantar sama supirnya. Dan untuk babysitternya izin 1 minggu nggak masuk kerja waktu itu karena ibunya sakit. Tapi si anak Pak Sutri ini diajak ART-nya ke pasar nggak mau. Akhirnya mereka tinggal toh di rumah ada tukang kebunnya. Dititipkanlah anak Pak Sutri ini ke tukang kebun itu. Saat ART ini pulang, anak majikannya sudah nggak ada di rumah. Dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut, dan si tukang kebunnya juga nggak ada di rumah. Awalnya ART nggak mikir aneh-aneh. Mungkin mereka lagi beli jajan atau apa di dekat-dekat rumah. Fai, tukang kebunnya ini baru kerja ikut Pak Sutri ini sekitar belum ada 1 bulan. Lalu ART-nya pas di dapur disamperin sama salah satu orang yang bertugas menguras kolam. Dia nyuruh ART-nya untuk menghubungi salah satu dari Pak Sutri ini kalau ada beberapa keramik kolam renang seperti terkoyak, untuk menanyakan apa mereka juga perlu memperbaikinya sebelum kolam diisi lagi. Dan setelah mendapat persetujuan, akhirnya orang-orang ini memperbaiki keramik tersebut sebelum nantinya diisi air kembali. Setelah dibenerin, otomatis mereka menunggu semuanya kering, jadi mereka sempat leleh sebentar di belakang. Dan ada beberapa yang makan makanan yang dihidangkan oleh ART untuk mereka. Entah berapa lama keringnya lupa, mereka yang jelas saat dipastikan semuanya sudah kering, mereka segera mengisi air kembali. Tapi sang ART cemas, karena anak majikannya dan juga tukang kebun rumah itu nggak pulang-pulang. Sampai air kolam terisi penuh dan hampir maghrib, anak majikannya masih belum pulang juga. Dia coba menanyakan ke orang-orang pembersih kolam, tapi mereka sama sekali tidak ada yang lihat. Lalu ART ini mencoba menghubungi tukang kebunnya, ternyata ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Seketika ART-nya langsung menelpon polisi, dilanjut menghubungi Pak Sutri ini. Tidak lama polisi datang dan dilanjutkan dengan Pak Sutri ini yang datang bersama. Polisi mulai meminta keterangan. Bahkan sampai hampir 2 tahun lamanya anaknya hilang, si tukang kebun ini juga masih belum ditemukan di mana keberadaannya. Ternyata dia di Samarinda ngekos dan dia adalah orang perantauan. Polisi sudah mengecek di tempat asalnya dan ternyata orang ini selama itu tidak pernah pulang. Bahkan istri anaknya tidak diberi nafkah. Polisi mencoba dan terus mencoba tapi tidak membuahkan hasil. Saat polisi menanyakan perihal keramik yang tercongkel, bapak-bapak ini mengaku bahwa ketika mereka menguras keramiknya, itu tidak terbuka sama sekali. Tiba-tiba saja saat mereka bertiga balik dari masjid selesai Jumatan, sudah ada beberapa keramik yang seperti baru tercongkel dan tidak menempel dengan baik. Bahkan mereka saat membetulkan keramik itu juga tidak melihat ada yang aneh. Jadi mereka hanya langsung membetulkan saja. Katanya juga tidak ada cipratan darah atau apapun yang mencurigakan. Kondisinya sama seperti saat mereka tinggalkan untuk sholat. Hanya saja ada beberapa keramik yang tidak menempel dengan sempurna. Mereka pikir memang keramiknya begitu dan tidak berpikir aneh-aneh. Bahkan kemungkinan sampai detik ini, pelaku pembunuhan anak Pak Sutri ini masih belum tertangkap. Sekarang kita kembali ke posisi Amel. Pak Sutri ini menangis sejadi-jadinya, tapi mereka berharap jasad tersebut bukanlah jasad anak mereka. Meski baju yang dipakai adalah baju terakhir sebelum anaknya menghilang. Amel, temannya dan Pak Sutri ini masih menunggu hasil otopsi keluar.
Sedangkan orang tua Amel sudah berkali-kali menghubungi Amel yang tidak kunjung pulang, padahal hari sudah menjelang sore. Tapi Amel tidak menghiraukan panggilan telepon dari orang tuanya dan memilih fokus dalam kasus hilangnya Jessica. Sekitar pukul 7 malam waktu setempat, hasilnya keluar. Ternyata benar itu jasad Jessica. Dari hasil otopsi, kemungkinan Jessica sebelum dibunuh, dia mendapatkan kekerasan seksual dengan diperkosa oleh seseorang. Berhubung sebagian tulang-tulangnya sudah hancur, dokter tidak bisa mengidentifikasi lebih jauh. Pak Sutri itu hanya bisa ikhlas menerima. Setelah semuanya jelas dan terungkap, seperti janjinya Pak Sutri ini memberikan uang cash sebesar yang dijanjikan. Lalu Amel memberikan 4 juta kepada temannya dan sisanya rencana akan Amel sumbangkan untuk pembangunan gereja, tempat dia beribadah dan anak-anak di panti asuhan dekat rumahnya. Dirasa semua sudah selesai, Amel dan temannya pamit untuk pulang. Amel pun diantar sampai rumah dengan selamat dan temannya memutuskan untuk langsung pulang. Di depan rumah Papa Amel sudah menunggu. Amel cuma bisa menunduk, melihat wajah marah dari muka papanya karena dia tahu dia salah. Putri juga mendengar dari dalam kamar saat kakaknya dimarahi oleh papa dan mamanya. Tapi Putri tidak bisa membela di sisi lain. Dia tahu karena kakaknya salah. Akan tetapi namanya adik tetap nggak tega. Setelah dimarahi dengan orang tuanya, Amel masuk ke kamar sambil menangis. Lalu Putri menenangkannya. Semua berlalu sampai pagi datang. Putri melihat kakaknya di tempat tidur dengan wajah pucat dan tubuhnya demam. Amel meminta tolong Putri untuk membawakan dia sarapan dan obat karena dia masih harus mengikuti ujian nasional hari itu. Putri pun mengiyakan, lalu diambilkannya sesuai permintaan Amel. Orang tua Amel yang melihat kondisi Amel saat itu melarangnya untuk masuk sekolah. Tapi Amel tetap kekeh untuk masuk karena sayang, ini ujian terakhir katanya kepada orang tua dan Putri saat itu. Mendengar hal itu, keluarga gak mikir aneh-aneh karena memang itu ujian terakhir Amel sebelum kelulusan. Gak taunya, benar-benar menjadi ujian terakhir Amel. Amel sekolah diantar oleh papanya sebelum akhirnya papanya mengantar Putri. Amel mencegah papa dan adiknya untuk mengantarkannya sampai ke kelas karena dia bisa sendiri. Singkat cerita, tiba-tiba di tengah ujian, Amel batuk dan muntah darah. Wajah Amel pucat, di tangan kirinya dia menggenggam erat salib yang selalu dibawa kemana-mana. Guru penjaga yang melihat itu langsung membawa Amel ke rumah sakit dan langsung menghubungi keluarga Amel. Ibunya yang mendapat kabar tersebut langsung ke rumah sakit tempat Amel dirawat. Di sana ibunya melihat Amel dalam kondisi pingsan dan beberapa kabel alat rumah sakit yang tertancap di tangan dan tubuhnya. Dokter pun memanggil ibu Amel dan mengatakan hal yang aneh, di mana dokter memperlihatkan hasil ronsen Amel. Tidak ada penyakit apa-apa di tubuh Amel dan dia sehat. Sampai dokter tidak tahu apa penyebab Amel muntah darah di tengah ujiannya. Kalau hanya sebatas kecapean pasti mimisan saja, tapi ini sudah sampai muntah darah, seperti orang yang punya penyakit dalam. Dokter terus melakukan observasi mengenai kondisi Amel. Ya meski dokter tahu kalau hasilnya menunjukkan hal yang sama, yaitu Amel sehat. Tidak terasa Amel sudah dirawat 3 hari di rumah sakit dan hampir setiap malam di atas pukul 9 waktu setempat, Amel selalu muntah darah. Melihat hal tersebut, salah satu dokter meminta izin kepada orang tua Amel agar Amel ke salah satu ustadz yang paham dengan sesuatu yang tidak bisa dianalisa dengan medis. Orang tua Amel menolak awalnya karena mereka bukan muslim dan harusnya anaknya dibawa ke gereja. Tapi dokter ini tidak pernah putus asa menyarankan orang tua Amel untuk membawa anaknya ke sana. Karena menurut dokter ini, banyak yang berobat ke sana meski mereka bukan orang muslim. Setelah pertimbangan yang cukup matang, akhirnya orang tuanya setuju. Orang tuanya langsung menghubungi ustadz tersebut melalui nomor yang diberikan oleh dokter. Mereka pun membuat janji untuk bertemu dan pada besok sorenya, Pak Ustadz datang ke rumah sakit. Pak Ustadz ini kaget melihat Amel. Tapi yang matanya mengarah ke sesuatu yang berada di pojokan kamar rawat Amel. Amel yang paham dengan Pak Ustadz ini bilang, "Aku juga nggak tahu Pak, kenapa dia jahat sama aku. Padahal aku tidak mengusik dia waktu pulang dari rumah Bu Pak Sutri yang anaknya hilang." Pak Ustadz ini sadar bahwa Amel ini anak yang spesial. Lalu Pak Ustadz bertanya,
boleh, Bapak bantu dia biar pergi dari kamu. Dan Amel pun hanya mengangguk. Kalian pasti tanya dia ini siapa. Menurut penjelasan Putri, sosok itu hitam, bulunya lebat dan perawakannya hampir seperti leak Bali. Tapi saat Pak Ustadz membacakan beberapa doa, tiba-tiba mulai tercium bau busuk dari kamar rawat Amel. Karena hal itu semua orang tidak kuat dan memilih keluar ruangan. Jadi di dalam situ hanya ada Pak Ustadz dan Amel saja. Tiba-tiba Amel menjerit cukup keras, sedangkan bau busuk itu tidak kunjung hilang. Tidak lama Pak Ustadz keluar, langsung bilang ke orang tua Amel dan Putri kalau sosok itu sangat menyukai Amel dan tidak mau pergi dari Amel. Kemungkinan sosok itu tidak sengaja bertemu Amel di jalan. Kata sosok itu, Amel ini peka dengan bangsa mereka. Bahkan sosok ini ingin membawa ke alamnya. Saat Pak Ustadz menjelaskan hal itu kepada keluarga Amel, tiba-tiba dari dalam kamar Amel berteriak dan tertawa sendiri. Ternyata Amel kesurupan. Dia mencabuti semua alat yang tertancap di tubuhnya, lalu dia berdiri di atas kasur dengan memegang pisau yang diambil dari keranjang buah sebelah kasurnya. Suara Amel berubah menjadi suara laki-laki yang amat berat. Seperti suara bapak-bapak, Mak, kata Putri kepada kita. Semua orang tidak ada yang berani mendekati Amel saat itu. Mereka cuma bisa berteriak, seakan berharap Amel segera sadar. Bukannya Amel sadar, justru dia mengarahkan pisau itu ke lehernya. Amel tanpa rasa takut mengiris lehernya dengan pisau tersebut. Seketika Amel kejang-kejang dengan leher berdarah. Sebagian orang langsung memanggil dokter, dan di hari itu juga langsung diadakan operasi darurat demi menyelamatkan nyawa Amel. Tapi sangat disayangkan, nyawa Amel tidak bisa diselamatkan. Luka di lehernya terlalu dalam dan terlalu banyak darah yang sudah keluar. Di situ hati semua orang hancur. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena semua sudah berakhir. Amel sudah pergi selama-lamanya sebelum dia menyelesaikan ujian nasionalnya. Keluarga dan teman-temannya sangat terpukul. Jenazah Amel segera dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan sesuai dengan kepercayaan keluarga Amel. Cerita langsung berlanjut saat hari kelulusan Amel. Meski Amel belum selesai dengan ujian nasionalnya, tapi pihak sekolah sudah menyatakan Amel lulus di tahun yang sama dengan teman-temannya yang lain. Saat kelulusan itu, orang tuanya datang dan menangis haru dengan memegang ijazah terakhir milik Amel. Hari itu sekolah mengadakan berdoa bersama untuk Amel. Ada rumor yang sempat beredar, katanya Amel diguna-guna oleh temannya di sekolahnya yang lama. Temannya yang dulu pernah membuli dia. Katanya temannya itu masih menaruh dendam kepada Amel karena kekasihnya suka dengan Amel. Bahkan saat Amel sudah pindah sekolah pun, kekasihnya ini masih terus stalking Amel dan sering tertangkap basah oleh anak yang membuli Amel. Kita kasih nama samaran saja ya biar gampang. Cewek yang membuli Amel kita kasih nama Mawar, dan cowoknya kita kasih nama Bagus. Ditambah lagi gosip yang beredar Mawar ini telah hamil anak Bagus, tapi Bagusnya tidak mau bertanggung jawab karena Mawar juga tidak hanya tidur dengannya saat itu. Mawar yang merasa kecewa dengan apa yang disampaikan Bagus, Mawar menjadi marah. Belum lagi Bagus yang secara terang-terangan mengagumi Amel di depan Mawar dan juga gengnya. Mungkin karena itu bisa jadi Mawar mengguna-guna Amel dan membuatnya bunuh diri. Wallahu alam. Kabar Mawar juga setelah dikabarkan hamil, dia sudah tidak bersekolah lagi di sana dan pindah rumah. Kata teman-teman segengnya, Mawar sudah pindah dan hidup bahagia di Singapura dengan anak dan orang tuanya. Cerita ini didapat Putri dari interaksinya langsung dengan kakaknya. Ada juga info yang didapat dari teman-teman kakaknya dan guru-guru di sekolahnya. Pastinya dia juga mendapat sumber info dengan orang tuanya. Tapi Putri mengaku ada beberapa juga yang didapatkannya dari buku diari milik kakaknya yang masih tersimpan rapi di kamarnya. Dan aku juga ingin menegaskan di sini, kita tidak menulis cerita tentang penyelidikan kasus, tapi kita hanya menulis ulang cerita yang kita dapat dari narasumber apa adanya. Jadi apabila ada part yang kurang memuaskan buat kalian, itu bukan salah kita. Dan jangan memaksa kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita juga nggak tahu. Karena mungkin ada beberapa part yang sengaja tidak diceritakan ke kita, yang mungkin itu sedikit sensitif, atau menyangkut hal yang mengarah ke privasi.
Aku di sini meminta kalian untuk sedikit menghargai kita, dan kita juga sudah berupaya menceritakan setiap alurnya dengan detail dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh banyak orang. Aku tidak menyalahkan kalian, tim kepo, tapi kan sudah tertera jelas kalau semua yang kita post adalah cerita orang. Kita hanya menulis ulang, berarti tandanya kita tidak ada di tempat saat kejadian. Otomatis kita juga tidak tahu lebih jelasnya alur ceritanya, seperti dan yang kita tangkap juga dari narasumbernya. Toh jika kita tahu info tambahannya dari artikel, juga pasti kita jelaskan di tengah-tengah cerita toh. Atau tiba-tiba dapat tambahan info seperti cerita-cerita sebelumnya, juga pasti kita tambahkan update-annya. Tapi kalau nggak ada tambahan apa-apa dari narasumber, terus apa yang mau kita tambahkan untuk kalian? Kita bukan tim detektif, jadi mohon maklum ya. Kalau memang kalian ada yang kepo, bisa komen. Kebetulan Putri adalah salah satu pembaca tweet cerita emak. Nanti dia bisa kasih tahu kita jawaban untuk kalian yang bertanya dan akan kita tulis. Karena kita sangat-sangat menghargai privasi narasumber. Memang ada sebagian yang tidak mau disamarkan, tapi ada juga yang minta disamarkan. Jadi kalian nggak boleh nuntut. Karena cerita yang dikirim narasumber itu acak, jadi sehingga tim akan menyusun ulang biar enak ketika kalian dengar. Di sini yang sudah jadi narasumber pasti paham kalau kita sudah semaksimal mungkin totalitas menyajikan cerita untuk kalian baca. Karena kita juga tidak mau mengecewakan kalian sebagai pendengar. Secapek apapun kita akan tetap memberikan yang terbaik untuk kalian. Jadi minta tolong pengertiannya. Selesai sudah cerita dari Putri, dan untuk Putri terima kasih banyak sudah menghubungi kita. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.